Peningkatan kualitas layanan bidang pendidikan yang menjadi salah satu tekad pemerintah Kota Gorontalo saat ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara teknis merupakan tanggung jawab bersama, terutama para guru mulai dari pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan dinas pendidikan hingga para siswa dan orang tua. Perhatian yang diberikan dalam peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan diarahkan kepada penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang proses pengelolaan pendidikan. Untuk pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.647.000.000 rupiah lebih untuk kegiatan pembinaan kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas, penguatan kepala sekolah serta bimbingan teknis penguatan bagi pengawas sekolah dan pengembangan teknologi informasi komunikasi telah dianggarkan untuk program Cyber School kurang lebih 500 juta rupiah. Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi mengubah cara pandang, cara kerja dan implementasi dalam bidang pendidikan, yakni implementasi bidang pembelajaran ditandai dengan istilah seperti e-book, e-learning, dan cyber school. Dalam acara ini juga dirangkaikan dengan syukuran atas anugerah Ki Hajar dan Kementerian Pendidikan Nasional yang ketiga kalinya untuk pemerintah Kota Gorontalo serta penyerahan bantuan bagi siswa korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Palu Donggala Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 76 orang siswa yang saat ini telah melanjutkan pendidikan di Kota Gorontalo. Dinas pendidikan ini akan terus konsisten di dalam implementasi TIK di dalam seluruh proses manajemen pendidikan di Kota Gorontalo, terutama di masalah proses pembelajaran. Sehingga itu seminar ini kita lakukan untuk lebih menambah wawasan, pengetahuan teman-teman guru semua untuk bisa menerapkan IT di dalam proses pembelajaran. Yang berikut juga, pelatihan ini atau seminar ini juga dimaksudkan untuk memberikan muatan kepada para guru sebagai suatu kewajiban. Kemarin Pak Korwas mengikuti rapat koordinasi pengawas di tingkat nasional bahwa minimal setiap guru itu bisa mengikuti pengembangan kompetensi minimal 3 kali. Tapi kemajuan di sektor pendidikan ini tidak boleh hanya dalam suatu rencana yang kemudian implementasinya kita tidak dapat laksanakan. Maka oleh karena itu melalui berbagai strategi grand design yang kita bangun, bagaimana kita membangun sektor pendidikan menjadi salah satu penggerak, baik itu dalam rangka untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggerak untuk peningkatan perekonomian, maupun dalam setiap aktivitas masyarakat. Karena sektor pendidikan ini menjadi poros untuk menggerakkan aktivitas daripada masyarakat kita. Betapa tidak bahwa sektor pendidikan menjadi bidang atau sektor penggerak, prime mover daripada sektor-sektor lainnya. Bantuan untuk siswa yang menjadi korban bencana alam di Palu, Sigi, dan Donggala. Namun keseluruhan akan mendapat bantuan yang sama. Iya, ini hanya simbolis saja. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.